Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita lagi ada di Pondok Pesantren An-Nur 3 Murah Banyu yang ada di Jalan Raya Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Nah, kebetulan di sini itu sekarang lagi ada perlombaan delegasi pramuka antar regu kedua atau yang disingkat dengan pendekar 2. Nah, jadi lomba ini itu lomba kepramukaan gitu ya guys. Dan ini itu dilaksanakan di halaman sekolahnya di Pondok Pesantren An-Nur 3 Murah Banyu di sini. Jadi di sini itu ada berbagai macam lomba ya. Jadi ada lomba murotal Quran, ada praktek sholat subuh, cipta baca puisi, kaligrafi, pioneering, pentas seni drama, dan juga yel-yel. Dan karena di sini itu memang banyak sekali anak-anak, jadi juga banyak banget yang jualan aneka snack dan juga jajanan ya. Salah satunya ini ada krepes, ini kesukaan anak-anak banget nih, dan laris manis ini terlihat rame ya. Terus juga ada berbagai macam jajanan-jajanan yang lain. Pokoknya kalau di acara seperti ini itu pasti juga banyak banget kulinernya. Dan ini terlihat banyak sekali anak-anak yang lalu lalang bersiap untuk melakukan lomba pioneering ya. Nah, ini dia untuk lomba pioneeringnya, ada yang sudah jadi itu tadi, tapi di tengah lapangannya ini masih mau persiapan gitu. Dan ini untuk di Pondok Pesantren An-Nur 3 Murah Banyu ini memang lagi banyak sekali proses pembangunan dari bangunan-bangunannya ya. Kayak ini ada yang udah jadi, ini ada SMP An-Nur Al-Anwar. Nah, ini dia untuk SMP-nya yang ada di Pondok Pesantren An-Nur 3 Murah Banyu. Jadi ini SMP-nya bagus banget ya bangunannya. Jadi di tengah-tengahnya bangunannya itu ada air mancurnya kayak gini, yang membuat suasananya itu jadi adem gitu. Apalagi kalau panas-panas kayak gini kan butuh yang kayak kesegaran air-air kayak gitu. Jadi kalau misal lagi belajar terus pusing sama pelajaran gitu, keluar kelas tuh biar langsung seger gitu mungkin ya maksudnya. Nah, terus ini untuk ruang kelasnya ini juga ada tingkat 3 gitu ya. Jadi ini ada 3 lantai. Itu untuk yang atas itu mungkin dipakai ruang kelas juga, atau mungkin dipakai aula atau yang lainnya. Dan kemudian ini juga ada bangunan-bangunan yang masih dalam proses pembangunan ya, kayak di depan kita ini di sebelah kiri. Nah, ini dia, ini ada Masjid Agung An-Nur yang masih dalam proses pembangunan, dan sepertinya itu masjidnya bakalan menjadi masjid yang ikonik banget ya. Nah, kemudian ini ada Wisma Tamu Lama. Nah, ini dia Wisma Tamu Lama yang berada di dekatnya Masjid Agung An-Nur. Kemudian ini juga ada dalam keluarga Pondok Pesantren An-Nur 3. Nah, untuk desainnya ini bagus banget ya. Jadi memakai konsep modern gitu, seperti rumah-rumah zaman sekarang gitu. Nah, terus kita bakalan lanjut lagi. Nah, ini kalau dari sisi sini itu seperti ini ya. Jadi dalamnya itu sepertinya ini bangunannya juga masih baru dan baru selesai dibangun. Bahkan untuk yang lantai atasnya itu sepertinya masih proses pembangunan ya, karena terlihat masih ada besi-besi panjang gitu di atas dalamnya. Dan ini sepertinya untuk di daerah sini itu merupakan tempat yang akan digunakan sebagai pendirian tenda gitu ya. Jadi selain beberapa lomba yang sudah kita sebutkan tadi, itu di sini itu juga ada lomba tendanya juga. Nah, ini dia sudah mulai didirikan tenda-tenda dari berbagai macam regu dan juga
berbagai macam kelompok dari sekolah MI se-Jawa Timur, karena memang perlombaan ini itu sama Anur itu diselenggarakan itu untuk MI atau SD sederajat se-Jawa Timur gitu ya. Jadi memang di sini itu berkumpul se-Jawa Timur gitu guys. Nah ini dia untuk tenda-tendanya yang sudah mulai dibangun. Nah ini ada tulisan juga, ini dari MI Taufikiah. Nah ini dia tendanya dari MI Taufikiah. Nah jadi ini kalau tidur di sini ini pasti seru banget, apalagi kalau pas malam hari terus api unggunya sudah menyala. Waduh pasti asik pol ya. Siapa yang dulu pas zaman sekolahnya itu pernah ikutan lomba-lomba kayak gini dan pernah merasakan tidur di dalam tenda kayak gini? Coba tulis di kolom komentar gimana sih rasanya. Pasti seru pol ya, jadi bermalam di dalam tenda seperti itu. Nah kemudian ini juga ada spot fotonya juga nih, kayaknya ada backgroundnya juga ala-ala gitu. Ini dari MI mana nih, nggak ada tulisannya nih guys. Dan ini di sebelahnya lagi ini juga ada hiasan-hiasan. Nah ini ada hasil karyanya dari tim ini ya. Jadi ini juga masih repot banget benerin tenda dan membangun tendanya juga. Nah ini dia masih dalam proses pembangunan ya. Kok pembangunan sih, pembuatan sih. Kan tenda itu cuma buat semalam ya, kok dibangun. Kemudian ini ada lagi dari Gudep Sukonolo ya. Ini dia dari SDN Sukonolo. Nah ini dia masih proses pembuatan juga tenda dari SDN Sugonolo. Nah ini jadi maksimal banget ya, semua pesertanya yang ada di sini itu benar-benar maksimal. Jadi barang bawaannya ini pasti banyak pol ini dipakai buat membuat tenda, belum lagi hiasan-hiasannya gitu. Nah ini juga ada tenda-tenda yang udah jadi. Kemudian ini ada dari SD atau MI mana nih di depan kita sini ini. Coba kita lihat apakah ada tulisannya. Ini juga sudah hampir jadi. Nah kemudian ini juga ada anggota-anggotanya. Jadi foto-foto dari anggota-anggota yang ikut lomba. Jadi ini mungkin tulisan dari SD atau MI mananya belum dipasang ya, karena memang masih proses pembuatan. Tapi ini benar-benar maksimal sekali sih. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini sampai membawa foto dari Pak Presiden dan juga wakilnya. Terus juga ada lukisan-lukisan juga. Ini seperti lukisan atau apa ya yang dipakai di depan pintu masuknya di gerbangnya situ. Dan kemudian ini juga ada yang baru masang-masang tali gitu. Jadi masih proses awal banget. Masih proses pelurusan tenda dan memasang-masang tali untuk berdirinya tenda yang ada di sini. Jadi sebelum malam tenda ini harus udah selesai. Dan kebetulan sekarang itu lagi musim panas ya. Jadi kalau pas malam hari itu pasti dingin pol. Pasti kalau di dalam tenda lebih dingin mungkin ya. Dan kemudian ini juga ada dari MI Raudatul Falah Turen Kabupaten Malang. Ini dari Mirafa nih, mana nih yang kemarin ikutan para siswa Mirafa. Ini nih tenda kalian masih proses pembuatannya dan hebat banget ya untuk semua guru-guru dan juga para panitia yang ada di sini yang dengan telaten
mempersiapkan segala kebutuhan dan juga segala perintilan di acara lomba-lomba yang ada di sini. Dan ini kita sekarang sudah berada di kawasan Asrama Putra. Dan ini untuk kantor Asrama Putranya, ini ada di depan kita sini. Dan ini untuk masuk ke sana itu juga merupakan kawasan dari Asrama Putranya. Nah, ini ada tulisannya The Sultan. Ini ruangan apa ya guys ya? Ini ruangan gurunya atau ruangan dalamnya atau bagaimana? Kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar sini ya. Apalagi buat kalian yang alumni Pondok Pesantren An-Nur 3 Murah Banyu. Nah, ini dia untuk kawasan Asrama Putra yang ada di Pondok Pesantren An-Nur 3 yang ada di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Nah, ini terlihat ada beberapa lemari-lemari punyanya santri-santrinya ya. Jadi sepertinya ini lagi diperbaiki. Kemudian ada juga meja-meja yang biasanya dipakai buat ngaji gitu. Dan ini ada juga bangunan yang merupakan bagian dari asrama putranya. Ini ada namanya Joglo 1. Nah, jadi bangunannya di sini itu memang nuansa Jawanya itu kental sekali ya. Jadi misal kalian itu mondok di sini itu suasana hominya itu dapat banget, serasa kayak di rumah gitu karena memang tempatnya itu juga nyaman dan juga serasa di rumah sendiri gitu. Nah, kemudian ini ada juga salah satu joglonya. Ini itu tadi terlihat ada beberapa lemari-lemari, itu mungkin lemari-lemari santrinya yang ada di sini. Nah, kita lanjut lagi berkeliling-keliling. Selesai dari Asrama Putra, itu ternyata di sebelahnya Asrama Putra ini ada dalam juga ya guys. Nah, ini dia. Yang di depannya ada mobil warna putih, ini ada dalamnya kiainya, itu ada di sebelah sini. Nah, ini di depannya ada hewan-hewannya juga. Ini ada merak ya guys. Tapi kebetulan lagi nggak mekar sayapnya. Kalau mekar pasti bagus banget itu. Nah, terus ini di depannya ada mobil-mobilnya kiainya juga. Kemudian di sini itu juga ada berbagai macam bangunan-bangunan yang nuansa Jawanya itu benar-benar kental sekali ya. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk Masjid Besar Agung An-Nurnya pun itu bangunannya itu juga Jawa banget gitu guys. Nah, ini ada tulisannya juga An-Nur 3 gitu. Nah, ini untuk masuk ke kawasan sini, ini ada lapangannya juga luas banget. Terus ini juga ada Masjid An-Nur 3-nya yang besar pol. Dan itu kalian bisa lihat dari ujung atas sampai ujung bawah. Ini benar-benar bagus dan khas Jawa sekali ya. Dan ini masjidnya masih dalam tahap pembangunan ya, dan memang masih belum selesai 100%. Dan ini kalian bisa lihat sendiri untuk di dalamnya itu juga masih belum ada penutup atapnya, belum ada asbesnya. Kemudian juga bagian dalamnya juga masih belum dicat. Tapi ini kalau sudah jadi pasti bakalan jadi masjid yang nyaman dan enak banget. Tapi ini sepertinya sudah bisa dipakai ya, karena terbukti di situ
Juga sudah mulai ada yang duduk-duduk di karpet kayak gitu. Nah, kemudian ini juga ada aula. Nah, itu sepertinya aula ya. Dan ini juga ada kamar Riyadul Jannah atau pondok du'afanya juga di sini. Jadi lengkap sekali segala fasilitas yang disediakan di Pondok Pesantren An-Nur 3 Murah Banyu yang ada di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Nah, ini dia, karena memang sekarang lagi ada lomba, jadi ini ada beberapa piala-pialanya yang banyak sekali, karena memang kategori pemenangnya itu kan juga banyak pol. Dan itu yang di tengah dan tinggi sendiri itu merupakan piala bergilir Bupati Malang. Nah, siapa nih yang bakalan jadi juara satunya yang bisa mendapatkan piala bergilir Bupati Malang? Pokoknya kita lihat saja sampai selesai. Dan ini kebetulan lombanya itu 2 hari ya, jadi hari Sabtu dan juga hari Minggu. Untuk yang di hari pertama itu ada lomba, ini ada lomba pioneering. Nah, ini dia lomba pioneeringnya sudah dimulai. Dan selain ada lomba pioneering itu di hari pertama, di hari Sabtu ini, itu juga ada lomba murotal Quran, praktek sholat subuh, cipta baca puisi, dan juga lomba kaligrafi. Tapi ini yang dapat kita dokumentasikan sekarang, ini ada lomba pioneering. Nah, ini anak-anaknya pada semangat pol ya. Ini terlihat di siang hari ini yang panas dan terik ini, tapi anak-anaknya ini pada semangat untuk merakit pioneeringnya. Dan buat kalian yang nggak tahu pioneering itu apa sih? Jadi pioneering itu adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model atau sebuah objek seperti bangunan kreatif, tandu, menara, pandang kaki 3, menara segitiga terbalik, menara kaki 4, dan lain-lainnya. Nah, dalam tali temali itu kan kita sering mencampur adukan antara tali simpul, ikatan. Nah, sebenarnya hal itu berbeda sama sekali gitu. Jadi bedanya tali sama bendanya itu beda. Jadi simpulnya itu adalah hubungan antara tali dengan tali, dan ikatannya itu merupakan hubungan antara tali dengan benda-benda lain, misalnya kayu, balok, bambu, dan sebagainya, guys. Nah, ini dia pada semangat banget pokoknya dalam menali-nali tongkat-tongkat pramukanya yang sudah dicat warna-warni sama pesertanya. Pokoknya benar-benar kreatif dan juga jago-jago semua untuk urusan tali menali di pioneering ini, guys. Dan tujuan dari pioneering ini itu memberikan siswa itu agar mendapat informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan seperti ini. Jadi siswa itu bisa belajar kesabaran dan juga belajar caranya sesuatu kegiatan gitu. Dan manfaatnya dari pioneering itu selain cuman dari kegiatan ikat mengikat, ternyata di balik itu semua itu terdapat manfaat yang sangat berguna untuk kita ya, guys. Jadi yang pertama itu memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar teman di pramuka. Karena memang lomba ini itu membutuhkan kekompakan sesama grup, karena memang dalam satu grup itu kan nggak bisa satu orang. Jadi setiap siswa yang mengikuti lomba pioneering ini pasti memiliki
kerjasama yang baik gitu sesama timnya. Dan yang kedua itu dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi tali-tali simpulnya ini bisa digunakan untuk menolong pada saat terjadi kecelakaan gitu. Nah kemudian yang nomor 3 itu memproyeksikan pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya. Jadi ini membuat para siswa itu melakukannya itu secara langsung. Jadi siswa itu bisa mempraktekkan langsung. Jadi nggak cuma teori aja, tapi langsung praktek membuat pioneering langsung seperti ini ya guys. Nah ini dia, ini juga sudah hampir selesai dan bagus-bagus semua hasilnya. Dan ini di tengah terik matahari, tapi salut banget sama mereka yang masih semangat dan juga masih membara membuat pioneringnya ya, membuat rangkaian pioneringnya. Nah ini dia para siswanya lagi tali menali, semuanya ditali dirakit sebagus dan semenarik mungkin. Nah ini ada yang udah selesai nih, ada yang sudah duduk-duduk di sebelahnya, ada yang bersantai-santai juga. Ini karena sudah selesai merakit pioneringnya dan hasilnya bagus-bagus semua ya. Ini dari bahannya, ini dari tongkat pramuka, dari kayu yang berasal dari tongkat pramuka, dan ini sudah mulai dilakukan penilaian oleh para juri. Jadi dinilai kerapiannya, terus juga ikatannya dan lain-lainnya. Nah ini ada yang mengecek kekuatannya juga, kekuatan dari talinya, kemudian pokoknya segala detailnya itu sedang dicek oleh para juri. Nah ini dia para jurinya sedang memberikan skor dan juga penilaian di masing-masing sekolah untuk lomba pioneering ini. Dan ini itu udah masuk hari kedua ya, karena hari yang pertama tadi kan pioneering itu di hari Sabtu, dan ini sudah keesokan harinya di hari Minggu. Tibalah saatnya pada saat pengumuman siapa-siapa aja yang sudah mendapatkan juara. Dan ini merupakan juara umum 3 dari MI Raudatul Falah. Dan kemudian ini disusul oleh juara umum kedua, ini dari MI Matlaul Huda. Nah ini siswanya seneng pol sambil lari-larian menuju ke pentas, karena pasti seneng pol ya sudah menang di acara ini. Dan tibalah saat yang dinanti-nanti, ini juara pertamanya, juara umumnya ada MI Miftahul Ulum. Nah ini dia dari MI Miftahul Ulum, ini terlihat pada seneng semua ya. Ini gurunya sampai ada yang digendong seperti ini, benar-benar euforianya itu terasa sekali ketika pengumuman pemenang seperti ini. Dan ini penyerahan piala-pialanya, ini juara umum ketiga dari MI Raudatul Falah. Nah ini juara umum ketiga. Kemudian disusul lagi pemberian piala untuk juara umum kedua, yaitu dari MI Matlaul Huda. Nah ini dia penyerahan piagam penghargaan dan juga piala. Nah ini anak-anaknya happy semuanya karena mungkin sudah lega akhirnya pulang membawa oleh-oleh
piala yang dipersembahkan untuk sekolahnya. Dan ini untuk yang juara umum pertama dari MI Miftahul Ulum. Nah, ini dia juara-juara kita. Dan ini sekarang mau dilakukan penyerahan piala bergilir, piala Bupati Malang. Nah, ini dia pialanya, besar banget ya. Piala bergilirnya benar-benar besar dan juga keren dan tinggi banget. Ini untuk juara umum pertama kita dari MI Miftahul Ulum. Nah, ini happy semua nih, semuanya pada pengen ngerasain pegang pialanya. Dan ini untuk semua juara-juara kita dan juga para peserta. Ini dari juara umum 1, 2, 3, pokoknya ini semua berkumpul dari masing-masing sekolah. Nah, ini dia, ini dari juara kita juga, juara umum 3. Waduh, lucu-lucu semua ya, anak-anak SDMI sekarang itu lucu-lucu semua. Dan ini untuk panitianya, panitia dari Pendekar 2 acara lomba kali ini yang sudah mensukseskan acara ini dengan baik. Ini juga panitianya juga untuk yang cewek-cewek. Ini banyak semuanya ya. Dan ini merupakan penutupan dari panitia Pendekar 2 dan ucapan terima kasih karena acara 2 hari ini berjalan lancar dan juga acara hari ini itu berjalan dengan baik. Pokoknya acara di 2 hari ini itu benar-benar seru banget. Dan ini ada dari salah satu sekolah yang sampai pakai bis kayak gini ya, bis Tayo Gentong Mas. Lucu banget ya, jadi unik banget pakainya itu bis seperti itu. Dan sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.